semalam itu pengalaman pertama aku selama di Malaysia dari tahun 2007 ya sampai ke 2025. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Semakin hari semakin memanas kondisi Malaysia terhadap pekerja Indonesia yang ilegal. Dan setelah gas maritim Malaysia yang telah dor-dor TKI ilegal Indonesia yang dari Indonesia tersebut, kini Malaysia itu semakin geram, semakin ketat untuk memberantas ataupun menyapu para TKI ilegal dari Indonesia. Semua yang ditahan adalah warga Indonesia termasuk 61 wanita. Panik dengan serbuan, kesemua suspek cuba melarikan diri namun semuanya gagal. Ketika operasi ada juga yang bertindak menyorok di dalam almari kain ini. Keluar? Keluar. Tak apa, tak payah naik. Keluar dulu, sekejap. Tak payah naik. Keluar dulu sekarang. Dan dalam operasi pada hari ini memang kita ada masalah sebab kawasan ini sempit dan ramai yang cuba melarikan diri lah. Sama ada cuba lari melalui atas bumbung dan ada juga yang menyediakan ruang-ruang menyorok. Ada yang antara menyediakan ruang di bawah rumah untuk menyorok. Alhamdulillah kami telah dapat menahan mereka. Hasil soal siasat mendapati rata-rata parti terbabit bekerja dalam sektor pembersihan dan pembinaan. Penempatan ini pula dipercayai wujud sejak 15 tahun lalu dan terdapat sekitar 100 rumah setinggan dibina secara bertingkat. Difahamkan kawasan terbabit mulanya dihuni warga tempatan sebelum disewakan kepada warga asing. Parti yang ditahan dibawa ke depo tahanan Bukit Jalil dan Ya guys, semalam itu pengalaman pertama aku selama di Malaysia dari tahun 2007 ya sampai ke 2025. Rumah itu dimasukin 6 orang polisi dan diketuk pintu kuat-kuat. Pintu kamar lo. Ya, aku pikir siapa lah yang datangan. Terus tuh ternyata polisi katanya gitu. Terus tuh aku buka lah kan, besar tinggi orangnya. Baru ditanya, guys, kamu kerja di mana? Itu bilang, mana paspor? Oh, garang. Tapi ya kita kan udah biasa ya kan hadapi polisi kah apakah itu semuanya. Alhamdulillahnya karena kita ada permit ya kan, kita bukannya yang ilegal dan kita juga nggak ngapa-ngapain ya, kita kerja baik-baiklah kan. Kita pun di rumah istirahat gitu kan, malam minggu pun kita di rumah lagi video call gitu kan. Ya terkejut untungnya kita pakai baju. Si kawan pula dia biasa di kamar pun nggak pakai baju kata dia kan, kalut pakai baju. Terus dua laki bini memang mereka itu untungnya mereka juga ada permit karena ini bulan puasa ini kan bulan puasa raya ini mau pulang sama sih, aku juga mau pulang kan. Jadi digeledah mau rumah kamar mereka sampai bedak-bedak semuanya, pokoknya diperiksa ya. Jadi sekarang informasi sangat penting sekali ya untuk teman-teman senasib seperjuangan di Malaysia ini. Hati-hatilah pokoknya ya, apalagi memang gosipnya itu sih sering didengar ya dari tahun kemarin. Memang habis operasi yang dulu-dulu juga, karena setiap tahun juga ada kayak gitu. Cuman akunya aja ya baru kali ini gitu pas kenanya gitu, pas ketibaan ada di rumah. Biasanya kan pas aku kerja ataupun aku lagi nggak di rumah, karena mungkin pas waktu kerja biasanya ya kan. Ini kan pas malam minggu, semalam kan malam minggu tuh. Itu betul-betul pengalaman pertama. Ya aku ya nggak jantungan lah karena udah biasa juga. Kayak aku pulang ke Indonesia kemarin juga ke Lombok kan, aku lewat dari KL aja pun kan imigrasinya kan nanya, loh kenapa dari KL di Penang kan ada airport gitu kan, kamu kan kerja di Penang. Ya iya, aku jawab aja tenang karena
banyak kali transit sampai ke Singapura, mana capek kan. Kalau kita kan kalau kayak ke Lombok itu, ke Lombok KL gitu kan langsung gitu. Jadi tenang-tenang. Jadi sekarang ini ya kita harus hati-hati. Jadi yang teman-teman yang udah ada kerjaan, kan ke Malaysia sekarang susah sih. Jadi kerjalah elok-elok kan. Kita kerja. Susah, memang susah sekarang mau ke Malaysia. Dan tahun 2025 ini kabarnya juga nggak ada pembuatan permit. Jadi jangan percaya sama oknum-oknum yang menjanjikan buat permit lah begini begitu, itu nggak ada ya, itu nggak ada. Karena masih kosong, RTK nggak ada buka, itu aja. Nah sekarang nih yang udah ada kerjaan hati-hati. Nah yang ada di Pangsapuri sekarang kasih tahu teman-teman semuanya yang tidak ada permit itu hati-hatilah ya, karena memang satu-satu rumah, satu-satu kamar loh, diambil paspor sama permit kita itu, difoto semuanya sekali, alamat rumah diminta, itu bil listrik mana katanya. Ya udah kita kasih aja kan, karena untungnya juga memang kita alhamdulillah ya kan, memang kita bukan ilegal dan kita juga bukan ngapa-ngapain. Kita cari rezeki di sini. Jadi ya mereka nggak gangguin sih. Tapi yang kasihan teman-teman kalau pas tiba-tiba nggak ada permitnya gitu kan. Ya hati-hati ya teman-teman senasib seperjuangan. Malaysia sekarang robloknya bukan di jalan aja, tapi di ke rumah. Satu-satu kamar nih diketuk nih, betul. Dan didata satu-satu rumahnya. Tapi sih memang dibilang dia, memang ada target kata dia dari lama target itu. Tapi ya polisi bisa aja sih ngomong apa-apa atau imigrasi itu ya. Geng, dari dua video ini saya akan berkomentar ya sesuai dengan fakta ketika saya itu berada di Malaysia. Yang pertama itu begitu garangnya pihak imigrasi Malaysia menggedor pintu rumahnya para pekerja di Malaysia yang ilegal. Kenapa dia orang itu menggedor sampai mendobrak macam itu? Kalau kita hanya tengok sekilas, tak tahu apa ya tujuan ataupun faktanya, mungkin pemikiran kita menjadi negatif. Wah begitu jahatnya ya imigrasi Malaysia. Sebetulnya tak macam itu geng. Sebetulnya imigrasi Malaysia itu mengetok pintu dulu. Assalamualaikum, encik, makcik, macam itu. Semuanya mesti diketok pintu dulu. Akan tetapi ketika tak ada respon dari ketokan tersebut dan sudah dipastikan oleh pihak imigrasi kalau di dalam rumah itu ada pekerja asing, nah karena rasa penasaran ataupun kecurigaan pihak imigrasi sampailah didobrak macam itu. Jadi kita tak boleh menyalahkan pihak imigrasi, itu memang kesalahan kita sendiri. Kenapa kita tak membuka pintu? Karena kita takut kita sebagai warga asing yang tanpa izin ataupun TKI ilegal. Maka tadi itu sampai sembunyi-sembunyi di dalam almari, ada yang di tingkap ya, bermacam-macam lah sembunyi yang bukan selayaknya kita untuk bersembunyi, tapi untuk mengamankan diri sampai sembunyi-sembunyi. Tapi akhirnya ketangkep juga. Nah, kalau yang video yang kedua itu pekerja Indonesia ataupun warga asing yang bekerja secara sah ataupun legal. Tapi faktanya apa? Ketok pintu dengan baik-baik ya kan, meskipun belum pakai baju tadi ceritanya ya. Tapi dia pakai baju dulu, lepas itu dibuka pintunya, ditanya paspornya. Setelah dia orang itu sudah pasti ada semua dokumen lengkap, lalu ditinggalkan ataupun diberi kelaikan, atau biasanya itu dikasih nasihat kerja yang baik-baik macam itu. Itu sesuai dengan pengalaman saya. Sebenarnya Tekong itu tak ada paksaan untuk orang Indonesia masuk ke Malaysia, hanya memberi omongan manis. Kini ada salah satu orang Indonesia, dia orang berkawin dengan warga tempatan Malaysia, mencoba memancing kepada Tekong abal-abal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Tidak akan pernah berhenti saya bercerita mengenai hal ini. Ketika banyak orang Indonesia yang ketangkap
ketika banyak orang Indonesia yang meregang nyawa di tengah lautan karena ingin masuk maupun keluar dari Malaysia secara ilegal. Kalau ada orang bilang, halah Kak Ika bisanya cuma ngomong, ya memang saya cuma bisa ngomong karena kan saya bukan penegak hukum. Hanya dengan ngomong inilah saya bisa memberikan informasi bagaimana caranya Anda pulang melalui jalur yang resmi, jalur yang legal, jalur yang aman, selamat, dan juga Anda tidak ditipu oleh tekong. Kalau tekong-tekong aja bisa promosi besar-besaran menawarkan pelayanan untuk mengeluarkan Anda secara ilegal dari Malaysia ini, masa saya yang memberikan informasi untuk Anda bisa keluar dari Malaysia ini dengan aman, bayar compound, masa saya dihalang-halangi? Dan ketika saya memberikan informasi ketika ada orang yang tidak selamat di jalan karena pulang ikut tekong, masa saya dimarahi? Yang marah itu tekong ya. Dan tentunya juga tidak akan pernah berhenti orang Indonesia yang mencoba untuk keluar dari Malaysia ini secara ilegal. Karena seperti saya katakan tadi, tekong yang menyediakan layanan ilegal ini sangat mudah ditemukan di TikTok. Anda bisa menemukannya dengan sangat mudah. Tekong-tekong itu iklan, promosi, memberikan video-video seolah-olah pulang melalui jalur ilegal itu sangat menggembirakan, sangat bahagia, dan semua orang yang ada di atas kapal pancing atau boot itu tertawa-tawa. Padahal tentu saya yakin itu disuruh tekongnya, walaupun dalam keadaan lapar, walaupun dalam keadaan panas terik atau juga kedinginan di tengah malam. Begitu dikasih handphone, ayo semuanya senyumlah Anda daripada dibaling keluar daripada boot itu. Saya juga pernah menghubungi salah satu tekong yang promosi di TikTok itu. Saya tanya juga bagaimana caranya saya mau ikut mereka keluar dari Malaysia secara ilegal. Iseng-iseng tuh saya WhatsApp salah satu tekongnya yang memberikan nomor WhatsApp-nya di TikTok. Harganya Rp2.500 sampai ke Dumai. Ketika saya tanya-tanya soal keselamatannya bagaimana, kapalnya seperti apa, nunggu di rumah transitnya itu berapa lama, harus jalan ke tengah laut seberapa jauh, karena ada yang sampai jalan sekitar 1 kilometer ke laut loh untuk naik bootnya. Malah tekongnya tuh marah-marah. Dia bilang, tak payahlah banyak tanya, bagus ada kapal boot yang boleh bawa kamu balik Indonesia. Dia kata semua itu nasib. Kalau nasib baik, selamatlah sampai Indonesia. Kalau aman selamat, naiklah pesawat sana. Gitu katanya. Tak perlu cari saya. Lah, malah kok dia marah-marah. Karena nih ya, sebagai informasi, tekongnya itu nggak pernah ikut naik ke atas kapal. Walaupun Anda bayar kepada tekong itu hanya akan memberikan arahan, instruksi melalui WhatsApp. Anda yang jalan sendiri. Kalau ketangkap, ya tekongnya tetap selamat. Anda yang akan dibawa polisi masuk penjara. Tapi tentunya namanya manusia ya, maunya bayar murah walaupun lalu belakang. Siapa sih yang mau ketangkep dan siapa sih yang mau tenggelam di tengah laut? Nggak ada yang mau lah kan? Dan kalau ketangkap, pasti ceritanya seperti berita yang terbaru ini. Polis menahan 10 warga negara Indonesia yang mau pulang ke Indonesia melalui jalan tikus. Dan mereka tertangkap di pesisiran pantai Tanjung Kupang pada hari Rabu kemarin. Mereka sedang berkumpul di tepi pantai jam 12:30 pagi untuk menunggu boot yang akan membawa mereka. Jadi mereka itu belum sempat bootnya datang atau bahkan belum sempat naik ke bootnya, mereka sudah tertangkap duluan. Dari hasil siasatan awal, mendapati mereka menaiki 2 buah mobil dari rumah transit yang ada di Johor Jaya menuju ke pantai Tanjung Kupang sampai mereka ketangkap tadi. Kesemua warga Indonesia itu menggunakan layanan sindikat ini yang dikenal oleh mereka melalui TikTok. Mereka menghubungi nomor telepon yang ada di TikTok tersebut dan deal untuk pulang ke Indonesia menuju Batam dengan bayaran sebanyak Rp2.000 per orang. Kemudian ada biaya tambahan sebesar Rp300 per orangnya untuk transport dan Rp150 dibayar kepada tekong di atas kapalnya nanti. Totalnya sekitar Rp2.450. Tapi hasilnya bukannya pulang, malah mendaratnya di dalam depo imigresen. Dan menurut pihak Polis IPD Iskandar Putri, siasatan mendapati sindikat ini sudah aktif beroperasi sejak bulan November 2024. Dan menurut IPD Iskandar Putri, laluan tikus di Tanjung Kupang ini akan lebih sibuk menjelang Ramadan dan diperkirakan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti karena akan lebih ramai pendatang asing tanpa izin yang mau pulang ke kampung halaman untuk berpuasa dan beraya di kampung melalui jalur ilegal ini. Aduh, janganlah ya teman-teman pulang melalui jalur ilegal ini karena bukannya Lebaran
lebaran di kampung, nanti malah lebaran di dalam penjara. Karena pihak polisi bagaimanapun tidak akan berkompromi jika Anda ketahuan akan menyelundup keluar dari Malaysia. Bayar aja compound, keluar baik-baik, yang penting aman selamat. Pada operasi ini, orang Indonesia yang ditahan ada 13 lelaki dan 3 wanita berusia 21 hingga 39 tahun. Dan kesemua orang Indonesia yang ditahan akan disiasat menerusi Section 51 dalam kurung B dalam kurung 5 Akta Imigresen 1959-63. Dan saat ini mereka sedang melalui tahap reman selama 14 hari. Jadi, bagi yang sedang berpikir untuk pulang lalu belakang, pikirkanlah kembali segala resikonya. Jangan cari penyakit dengan ikut pulang dengan sindikat penyelundupan orang. Sudahlah bayar, tentu Anda akan mengalami banyak sekali masalah di jalannya. Masalah yang paling pasti dan Anda hadapi adalah ditangkap. Kalaupun nggak ditangkap, bagaimana dengan keselamatan Anda di tengah lautan lepas, di samudra tengah malam gelap gulita? Aduh, kalau saya pasti takut deh. Oke. Informasi macam ini itu udah lama dan selalu berseliweran beredar di media sosial kita. Akan tetapi, kenapa masih ramai orang Indonesia yang keluar masuk lewat jalur tikus ataupun gelap? Nah, di sini saya akan bongkar nih ya. Kenapa orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, yang sudah di dalam Malaysia, mau pulang ke Indonesia, apalagi kini menjelang hari Raya Idul Fitri, itu pasti sangatlah ramai. Kenapa dia orang tak bayar kompon, lalu jalur depan ataupun terang-terangan menyerahkan diri membayar kompon lalu pulang dengan selamat? Kenapa dia orang lebih memilih pulang ke Indonesia memakai jalur tikus yang keselamatannya tak terjamin dan juga bayarnya itu lebih mahal? Ada sebab-sebabnya, geng. Di sini saya akan bongkar satu persatu. Yang pertama, kalau pergi ke atau kalau kita pulang ke Indonesia menyerahkan diri membayar kompon kepada pihak imigrasi Malaysia, ikut jalur terang-terangan, memang sangatlah terjamin dengan keselamatannya. Tapi resikonya apa? Dia orang kena blacklist selama 5 tahun, tak boleh masuk ke Indonesia. Blacklist itu terjadi karena kesalahan kita sendiri. Kenapa? Masuk ke Malaysia secara ilegal. Maka dari itu ramai orang-orang Indonesia yang keluar dari Malaysia, yang pulang ke Indonesia memakai jalur ataupun bayar tekong yang mahal-mahal. Dia orang itu pemikirannya itu masih sangat-sangat teringin bekerja ke Malaysia lagi. Jadi suatu saat nanti apabila dia orang itu masuk ke Malaysia, teringin buat permit atau melancong gitu masuk ke Malaysia, itu masih boleh kalau lewat jalur belakang. Tapi resikonya itu nyawa dan juga ditangkap. Nah, buat kalian semua yang saat ini tuh berada di Malaysia ataupun orang Indonesia yang mau bekerja Malaysia, pilih yang mana ini? Ikut menyerahkan diri kepada pihak imigrasi Malaysia yang beresiko kena blacklist 5 tahun, atau lebih memilih jalur tikus ataupun bayar tekong yang mahal sangat bayarnya, keselamatannya tak terjamin tapi tak kena blacklist. Pilih mana? Kalau saya pribadi lebih baik memilih dari Indonesia masuk ke Malaysia lewat jalur yang resmi, memakai dokumen yang resmi, kita kerja selesa, kita kerja nyaman. Nanti apabila pulang ke Indonesia rindu dengan kampung halamannya, hanya beli tiket saja. Beli tiket itu hanya 300 ringgit Malaysia saja. Begitu murahnya ya, daripada bayar tekong mahal-mahal berapa ribu ringgit Malaysia, keselamatan tak terjamin, ataupun orang lebih memilih lewat jalur depan, bayar kompon imigrasi Malaysia, kena blacklist 5 tahun. Pilih mana? Kita tak boleh menyalahkan negara, semuanya tergantung kita masing-masing, dan kita boleh terjerat
oleh tekong, omongan tekong yang manis-manis, itu pun karena kita terlalu nafsu dengan pekerjaan di Malaysia, terlalu berburu ringgit. Jadi sebelum kita bertindak, harusnya kita pikirkan sejauh-jauh mungkin sebelum kejadian itu terjadi menimpa pada diri kita masing-masing ya. Karena selama 8 tahun saya itu berada di Malaysia, saya itu mendapatkan pengalaman banyak tentang TKI ilegal itu, geng. Ada yang disengaja, ada pergi ke Malaysia itu karena di Indonesia itu buat malu. Ada pergi ke Malaysia itu yang benar-benar kena tekong, kena tipu tekong dan lain-lainnya banyak. Jadi kita tak boleh 100% menyalahkan rakyat, dan juga kita tak boleh 100% menyalahkan negara ataupun juga tekong. Semuanya itu sebenarnya tergantung pada diri kita masing-masing. Apa salahnya kalau kita ini lebih berhati-hati, lebih berwaspada apabila kerja ke negara orang, ikutilah undang-undang yang sudah diterapkan oleh kerajaan Malaysia. Karena setiap negara itu pasti mempunyai undang-undang sendiri, dan saran saya apabila orang itu pergi ke luar negara lainnya, tetap jaga adab dan juga kesopanan. Karena saya yakin bulan-bulan ini dan bulan yang akan datang lagi ramai orang Indonesia yang bekerja ke luar negara. Saat-saat ini pun ini sangatlah viral di Indonesia yang mempunyai tagline kabur aja dulu, yang bermaksud karena sudah tak tahan dengan ekonomi di Indonesia, antara penghasilan dan juga pengeluaran itu tak sesuai, maka dari itu banyak orang-orang yang bekerja ke luar negara. Ada juga yang berpindah menjadi warga negara luar, ada yang mengejar pendidikan ke negara luar karena memang jauh berbeda ya. Jadi saran saya, kalau orang untuk membangun ekonomi di luar negara boleh saja, tapi ikutilah jalur yang resmi, ikutilah undang-undang yang ada, dan tetap jaga adab kesopanan masing-masing. Sekian, terima kasih dari saya, Zainal Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.